Kepada orang yang beriman itu adalah tergantung dari kadar iman. Nah, mungkin dia terkaji dulu. Nah, gitu. Uwi nikah yang buat ende kembaran, yang buat ende agak dalaman kan terkaji ya, memang suasana agak beda ini. Mungkin faktor kulelah lalu mungkin boleh apa? Kan jadi dan terlintas hal-hal seperti ini. Nah, jadi ada yang beriman, ada yang muslim. Tapi Islam nikah adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu ternyata Islam nikah yang luwe artin, yaitu keselamatan, kepasrahan, kepatuhan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah. Aniki. Sehingga Islam nikah termasuk adalah agama tauhid yang paling sempurna, mengajarkan, menjelaskan tentang tauhid. Aniki. Lebih-lebih dengan syariatnya. Aniki. Nah, orang yang beragama Islam disebut dengan muslim. Lagu yang muslim ini sudah tentu dia beriman. Namun dia beriman, iman. Nah, karena dia mengucap dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat itu adalah bentuk imannya. Lagu tidak semua yang beragama Islam itu akan mendapatkan keselamatan. Aneh. Tidak semua yang beragama Islam itu pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua beragama Islam itu hanya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua yang beragama Islam itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi hanya keparan beragama Islam. Tapi inti dari Islam ni kendek gawe pasrah. Bisa saja luwe umat Islam bisa memasrahkan diri kepada dunia. Patuh. Luwe manusia umat Islam ini kan hanya patuh untuk manusia. Bahkan benda mati, harta, keping, dia patuh. Dia lupa masalah negara yang mendatangkan, yang memberikan keping nikah adalah Allah. Nah, apalagi tunduk. Tidak selaku umat Islam nikah tunduk kepada Allah, malah lebih tunduk mujuk manusia. Apalagi manusia berdua posisi jabatan. Lebih lina mujuk manusia. Papa menghadap ojok manusia berdua pangkat pokoknya lebih. Papan tempoh bisi kepala desa aja pembagian sembako pecah. Lalu papan tempoh sida Allah Allahu Akbar ndek malah. Itu yang kutanggung selaku beragama Islam laku ndek selaku terpasrah kepada sida Allah Subhanahu wa ta'ala, ndek selaku terpatuh taat kepada sida Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi sak tunduk ojok sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang satu paran aran mukmin. Nah, jadi orang di luar Islam juga itu beriman. Nah, juga Muslim sudah tentu dia beriman. Lalu dengan beragama Islam belum tentu dia akan juga mendapatkan keselamatan. Tergantung ini.
Sudahkah dia sandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Malah yang bersandar untuk mendapatkan natijah nilai itu adalah oleh pegawaian. Marak kajian pertama oleh kitab Al-Hikam, menyandarkan harapan kepada amal. Sedikit pengharapan ojo besida Allah Subhanahu wa taala. Padahal pegawaian lain sandarin natijah nikah, harapan nikah itu adalah sesuatu yang fana, akan musnah. Nah, itu. Apalagi patuh, tunduk. Karena dia tidak pasrah, dia tidak patuh, dia tidak tunduk kepada Allah, maka dia tidak mendapatkan keselamatan. Saat teparan orang syirik itu saya, yang mengerjakan syirik itu saya, umat Islam. Lamun dia beragama Islam yang teparan syirik sembah salah lagu ini. Wah diarah kena dengan luar Islam itu teparan syirik. Ya wajar. Karena dia beragama lagu setahun tamas aran syirik itu adalah dia yang mengaku beriman kepada Allah, tapi yang dia yakini dalam prakteknya adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak dapat keselamatan. Akhirnya dia pasrahkan diri ke situ. Dia taatnya ke situ, dia tunduknya ke situ, bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya ingat nih, syirik itu arah oleh dengan Islam itu sendiri, bukan di luar Islam. Namun dia kena dengan luar Islam syirik, tidak keparan juga. Wajar lah. Nah, itu satu syirik. Terus pembahasan tentang kafir dalam Al-Quran itu adalah kafir, kufur terhadap orang Islam itu sendiri. Jadi namun dengan luar Islam dia wajar itu barang kafir. Wah, luar Islam. Lagu kita itu juga kufur, kafir, ingkar, menutupi kebenaran. Ia kena kafir. Man tarakas sholah wahidan fahukmuhu kufran. Saya tinggalin sembahyang sekali doang, maka dia sudah ingkar. No. Mereka mau keselamatan. Terus la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Lamun tahu-tahu bersyukur ojo nikmat samung kepeng, maka ketambahin nikmat. Lamun ingkar wa in kafartum, lamun ingkar wahai umat Muhammad, nah seolah-olah menunggu, maka azab sangat pedih. Maka kita kata jadi kita ulang, belum tentu yang muslim itu adalah mendapatkan keselamatan, belum tentu yang muslim yang beragama Islam itu adalah sudah pasrah, patuh dan tunduk. Maka dia dijangkiti dengan penyakit syirik, terus dijangkiti dengan penyakit kufur. Aneh, kita tahu ini. Aneh. Nah, bau tambah ya, niki ya. Nah, maka ujian Allah Subhanahu wa taala itu bergantung kepada keadaan iman kita. Pada saat kita berposisi di dalam pasrah misalkan, maka ujian kita itu menjauh dengan kepasrahan itu sendiri.
Tatunen de uah tawakal bersandar kepadaku. Maka diuji itu. Saya menyerahkan semuanya kepada Engkau ya Allah. Toh ini sudah menjadi ketentuanmu. Maka dia akan diuji di sini. Saya berada dalam posisi pasrah. Saya berada di dalam posisi taat patuh. Maka dia akan juga diuji dengan kondisi kepatuhannya. Saya berada di dalam ketundukan, maka pun dia akan diuji dengan ketundukannya. Kita ruku, kita sujud itu bukti ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai teruku sujud, selesai sembahyang, baru dia setuju. Wah, dia tunduk dalam artian merendahkan diri di hadapan sesama manusia. Karena wantak merasa misal berde posisi, tiang niki misalkan, jadi penyampai oleh niki. Kalau di luar sujud dan ruku saya itu masih meninggikan diri, arti sombong kan jauh di lamun tang dek kesapa isi dengan ndek tan nyapa, dek gemes sapa dengan bujuluan, atau demen berselaman dek encara baik saya nundukan, maka dia belum. Itu ujiannya. Sudahkah dia tunduk, benar-benar tunduk? Bare, sudahkah dia taat menjalankan syariat Allah? Teuji sisa subhan, teuji sisa makruh, teuji sisa haram. Dalam keadaan posisi susah geti, lalu nyingga ujung batu kepeng sata. Ngau lagu namun sanggut kembalian 400 kepeng. Diuji dia di situ. Iya, satu parang ujian itu, cobaan itu bergantung kepada kadar keadaan iman kita. Kalau iman kita dalam keadaan pasrah total kepada Allah, bertawakal, bersandar kepada Allah, maka di situ ujian kita. Sejauh mana kualitasnya? Kalau dia patuh, taat kepada Allah, maka ujiannya juga di situ. Kalau dia tunduk, maka ujiannya juga di situ. Nah, itu sebabnya bala'ur rasul a'zamu min bala'in nabi. Ujiannya rasul itu lebih berat daripada ujiannya nabi. Ya kembali, karena rasul ini kan menyampaikan risalah, sedangkan nabi ini. Nah niki akhir apa samun temui isi Rasulullah pelentong sintain onta usir menu-menu jarin yatim sendeman lahir demen wah lahir kesusui si dengan lain demen umur SD jari pengembala demen remaja jari nang buruh saudagar kaya seorang janda malik demen wah dewasa mau nikahi ya janda nikah ngonek-ngonek mati nang sebinian Khadijah Sayyidatuna Khadijah mati nang pama mati papu itu ujiannya yang kok bala'ur rasul a'zamu min bala'in nabi. Bala'un nabi a'zamu min bala'il badal. Ujiannya nabi itu lebih besar daripada ujiannya wali badal. Bala'ul badal a'zamu min bala'il wali. Ujiannya wali badal lebih besar leman ujian para wali-wali lain. Nah, ujian ulama itu lebih besar, a'zam min bala'il am. Lebih belik ujian ulama isi ujian umat Islam secara
keseluruhan atau umat Islam lalu nuntut ilmu itu lebih ringan ujian ketimbang menyampaikan ilmu. Nah, Futuhul Ghaib Syekh Imam Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, pembahasan tentang fi ibtila'il mu'minin ala qadari imani. Di situ sebetulnya beliau menekankan bahwa inti daripada ujian itu adalah ikatan kolbu. Nah, niki. Ya niki. Yang ulang. Bagi Syekh Abdul Qadir Jailani, ujian sak teping tiba panjang niki itu adalah ikatan kolbu agar dia tetap di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Nika. Jadi lamun kita coba wa ta'ala itu yang niki. Papa mau musibah sila iya tau melejit. Ya Allah. Para keluarga yang tersakit, ya tahu tak? Berdoa, memohonkan ampun. Atau misal anak terlulus ujian, lagu Nabi Alanam, ndek bau isi tepuk kuliah, misal demen tamat aliyah SMA, SMK, lulus. Lagu ndek bau si tepuk kuliah. Beridak ndek bau, maka berdoa. Ya Allah, berembe dan teniki adem bae bau kuliah anak teniki. Sampai S3, mana-mana S3, ndek bau S2, S3. Itu yang disebut dengan ikatan kolbu. Adik seandek berpisah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kembali, karena ia tahu rawan niki. Dalam ujian niki ia tahu tentu rawan. Kenapa? Apa? Rawan apa? Iman kita tergelincir oleh setan. Enggak. Karena pada dasarnya dalam keadaan kita mendapatkan ujian nikah, sebetulnya kita berada di antara dua posisi. Kalau mengistilah Nabiaran ajaran tauhid Mu'tazilah nikah oleh Wasil bin Atta nikah adalah manzilah baina manzilatain. Posisi di antara dua sisi. Apakah nanti tetap akan berada di dalam keimanan atau berada di dalam kekufuran atau bahkan berada di dalam kemusyrikan. Nah ini. Maka siapa-siapa yang cepat kembali mengingat, menyadari bahwa ujian itu adalah bergantung kepada keadaan diri sehingga langsung muncul Allah di situ, maka itu yang disebut dengan benar-benar kalau ujian itu adalah ikatan kolbunya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi demen temau ujian, demen temau bala nikah, maka itu adalah sarana jalan kita untuk bermanja-manja dengan Allah. Niki yang disebut dengan al-uns dalam tasawuf. Sila lamun sakit bijen amri Pak RT kan sangat disi manja lah kita. Sekedi-kedi ama, sekedi-kedi ina. Jadi itu Allah. Dia kepingin hambanya itu bermanja-manja dengan dirinya. Sedikit-dikit dia akan menyebut, ya Allah, kuatkanlah hamba menjalankan sakit ini. Nah itu yang disenang oleh Allah. Jadi ikatan kolbu itu bermakna itu adalah sarana kita untuk
bermanja-manja dengan Allah Subhanahu wa taala, atau sateparan aran al-uns. Sehingga lamun temansih bau gerakin iman teduhangnya kan sakit tuang kita baik tetasbih. Ia justru tak luwe entante memuji daripada sida Allah dengan sakit nikah. Berarti ikatan kolbunya itu luar biasa. Itu yang disebut dengan apa? Hablum minallahnya itu kuat di situ. Berbeda apa senang. Dalam kelelek pun kita tak lupa ujuk desida Allah Subhanahu wa taala. Sila. Jadi luean tan terlepas kontrol dan tesak tebing kesenangan sida Allah Subhanahu wa taala. Luean tan terlupa. Iya ampun tersebut ujian nikah adalah ikatan kolbu, sarana kita bermanja-manja dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sama senang lalu sida Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang yang mendapatkan ujian nikah hendaklah, kata Sultanul Aulia, dia berada di dalam kesabaran dan benar-benar tawakal. Ia ampun sabar nikah telu. Sabar di dalam mendapatkan ujian, sabar di dalam ketaatan kepada Allah, sabar pada saat mendapatkan sabar untuk menahan diri dari kemaksiatan. As-sabru salasah. Sabar itu 3, yaitu as-sabru alal musibah, as-sabru ala ta'ah, as-sabru alal ma'asi. Nah, ini sabar di dalam mendapatkan ujian, sabar di dalam menjalankan ketaatan, dan sabar di dalam menghindari kemaksiatan. Jadi jadi heran lemun arak keluarga batur tesak sampai detik niki dek man ini napiaran kan kena bayi belum pegawaian karena dek ini blak menu mesti dia berproses. Maka di dalam proses pertaubatannya keluarga teniki, maka disitulah kita harus masuk dengan cinta kasih sayang ujuk nia. Itu dia emang harus sabar, terus berjuang untuk menghindar dari kemaksiatan yang dia lakukan. Nah itu pun merasa sudah jadi dengan pecu, itu juga harus sabar terus. Nah ini sampun tak bahas lebih dikit. Nah lagu di dalam ketaatan kita harus sabar, di dalam mendapatkan ujian itu juga harus sabar, di dalam menjauhi kemaksiatan itu juga sabar. Maka kekuatan utamanya di situ adalah tawakal, berserah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia nikah tak tentu berlaku. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, perlihatkan, tunjukkan kepadaku yang benar itu benar, dan rizkikan kepadaku untuk mampu menjalankan. Jadi untuk ketahuan kena doang kita membutuhkan Allah. Untuk menjalankan yang benar nikah pun kita membutuhkan Allah. Terus napi kedua, wa arinal batila batila warzuq najtinabah, dan tunjukkan kepada hamba ya Allah yang batil itu tetap batil, dan rizkikan, berikan pertolongan, kekuatan untuk menjauhkannya, untuk tidak melaksanakannya. Nah itu. Jadi niki yang kunci di dalam ujian itu adalah kesabaran dan tawakal. Karena wah jelas doang kena,
lalu tetap terbutuh taufik, hidayah dan inayahnya Allah untuk menjalankan kebenaran kebaikan itu sendiri. Lalu menunda ini, sehingga titik tekannya di sini adalah ujian itu dari Allah Subhanahu wa taala dan Anda harus menjalankan dengan sabar dan tawakal. Maka hakikatnya di situ adalah janganlah engkau merasa janganlah engkau merasa Allah tidak menyayangimu. Iya nih penyakit sak merasa nu doang. Hanya merasa. Namun merasa sila berbeda tentang mana yang merasa nih kan. Mengaku-aku kan, ngaku-ngaku. Padahal bukan yang sebenarnya. Nah ini kan karena merasa tidak ujian itu, dia merasa itu bukan bentuk kasih sayang Allah, akhirnya dia suuzon. Akidahnya harus nikah. Wah menu entang kenuntut pegawaianku meni makan masih 2 menit aku terjerat si utang. Boleh hawa nafsu muntur utang. Penghasilan 1 sedeluk, kebutuhan 300. Lebih besar pasak dari tiang. Berunding gentang. Karena dia sudah hidup dengan hawa nafsu dan menuruti kehendak-kehendak jasadnya, dia tidak hidup dengan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Lagu iradah iblisiyah keinginan setan mun ikuti. Andai kembang utang, yang penting anaknya seneng. Dia kembang utang, yang penting kandoi tetap abaran main. Dia kembang utang, yang penting ya pakaiannya tingkat tinggi. Itu maka terjadilah itu. Niki. Jadi janganlah merasa ujian itu adalah bentuk kebencian Allah ke kita, tapi itu adalah bentuk al-unsnya Allah. Allah kepingin bercengkrama, bermanja-manja, berkasih sayang, kepingin merapat dekat dengan dia. Niki. Sehingga karena keadaan ujian yang berbeda-beda nika, maka sebetulnya itu maknanya kedekatan kita dengan Allah pun berbeda-beda. Kedekatannya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabi yang lain itu beda-beda. Karena ujian beda. Saya menyerah oleh ujian, marak misalkan Nabi saya ke isi 4 ni ketui Nabi Yunus dan sabar kedua dai menuntang keperingat kemudian mati pada kebilin kemenani truk lalu nujuk laut tenggelam tekakan di sini. Itu dia nggak sabar di situ Nabi Yunus. Malik Nabi Sayyid Nabi Nuh, dia juga tidak sabar. Ya Allah, pengen baik azab, mudah-mudah meninia apalagi anak-anak lemah, bayi, pastinya ingkar aja besi Allah. Dia pakai doa mustajabnya itu. Akhir terjadilah banjir besar. Ini sabar. Karena Rasulullah mampu menghadapi ujian itu dengan kesabaran dan tawakalnya, maka dialah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai dipanggil untuk menghadap bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi berbeda pilihan toleh kita mangki. Jadi ujian itu adalah supaya kita mendekat
terus mendekat sampailah tiba di situ kita benar-benar bermanja-manja dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekedik-kedik istighfar, sekedik-kedik innalillah, sekedik-kedik subhanallah, sekedik-kedik alhamdulillah, sekedik-kedik Allahu akbar, terus ya. Maka jadilah kalbunya itu terikat dengan Allah, sehingga jadilah dia akan mendapatkan keselamatan, jadilah dia akan pasrah kepada Allah, taat kepada Allah, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini. Nah, dia akhirkan berembit. Melen ke tepeng ujian sak belik atau sak ringan? Hah? Lamun den dia lulus Pak Wir. Tetap oleh itu. Niki kan contoh. Rasulullah itu lebih dekat daripada Nabi dan Rasul lantaran ujiannya lebih besar. Aneh. Lalu mele tetap oleh ujian saringan. Wah iya. Jadi tante rapat televisi Allah bergantung dari ujian yang kita terima. Itu sebetul. Ya luar biasa Allah Iya gitu. Gitu. Jadi tapi lewat milih ujian berat atau milih ujian ringan. Jadi ya betul. Nara karena emang dunia emangnya tahu. Kan? Lamun di akhirat ya tahu terima. Insyaallah. Dia ujiannya sekolah benar. Dia tahu terima. Abaran kedekatan tiba di sisi Allah le akhirat. Lamun sak jauh, lamun sarapat kan rapat. Nah itu liqa rabbihi. Nah, ini kan dia akan berjumpa dengan Tuhannya. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.